Talent mapping dari masa ke masa. Ada 3 peristiwa yang membuat talent mapping eksis di Indonesia. Yang pertama adalah kuliah SWOT di Teknik Fisika ITB pada tahun 2001, di mana ada pertanyaan dari mahasiswa tentang SWOT pribadi. Kemudian lanjut ditemukannya buku Now Discover Your Strength dari Gallup. Yang beberapa bulan kemudian ada permintaan dari asuransi Buana Independen untuk pelatihan apa saja sepanjang diberikan oleh Pak Rama Royani, sehingga terselenggara suatu pelatihan di tahun 2003 yang dinamakan M3K. Ini cikal bakal dari munculnya talent mapping. Kemudian tahun 2004 secara tidak sengaja saya bersama Wati melakukan survei lowongan kerja selama 4 bulan setiap Sabtu Minggu di berbagai macam koran di Indonesia yang menghasilkan 1.800 macam pekerjaan. Waktu itu bayangan saya adalah kalau saya bisa membuat suatu program yang menjelaskan kumpulan bakat dari masing-masing peran yang ada di hasil survei itu, maka saya bisa membuat suatu program sebaliknya dari bakat menjadi peran. Tapi ini gagal karena membutuhkan waktu yang lama dan penguasaan juga tentang bakat masih jauh dari cukup gitu ya. Kemudian tahun 2005 dengan mulai dikenalnya bakat di sosial media, maka Pak Bambang Adi Subagio dari PPM mengajak kerjasama untuk membuat public training yang gagal, ya, karena tidak ada pesertanya. Nah, pada tahun yang sama juga diadakan satu pertemuan dengan HR Forum, di mana kita mulai memperkenalkan ini kepada orang-orang human resources. Beberapa hari kemudian juga ada seminar dalam pengumpulan dana bersama Andri Wongso. Lalu 2006, Pak Tony Warsono dari Wijakarta yang tertarik dengan talent mapping itu mulai memperkenalkan ini di lingkungan BUMN. Pada tahun 2006 juga kami bekerjasama dengan almarhum Sator Mukadis, tapi tidak berlanjut, hanya belum sampai setahun. Ya. Lalu dengan adanya kerjasama dengan PPM, kami mendapat kesempatan untuk tampil pada Asia HR Congress dengan diberikan tempat untuk pameran. Dari sana muncul kerjasama dengan BPPT, di mana kami dapat kesempatan untuk melakukan validasi dengan sekitar 2.500 pegawai BPPT. Dan sejak itu kami bekerja sama sampai saat ini. Lalu berkat bantuan dari Pak Tony Warsono yang juga aktif di komunitas HR Kementerian BUMN, maka saat itu pada saat tender untuk kompetensi, Kementerian BUMN memasukkan talent mapping sebagai salah satu persyaratan untuk kelengkapan kompetensi. Sehingga saat itu kami mulai masuk
ke Kementerian BUMN melalui BPM yang melakukan assessment center. Pada tahun 2007 juga, dengan adanya proyek Pupuk Kujang bersama Sinergi, muncul ide untuk membuat yang namanya snapshot yang saat ini dikenal sebagai TM profiling. Ini asal usul dari TM profiling. Lalu setelah itu juga ada seminar kedua bersama Andri Wangso di ITB, dan ini merupakan cikal bakal dikenalnya talent mapping di ITB, dan tidak sedikit peserta pada acara ini yang saat ini tampil membawakan talent mapping. Yang menariknya pada tahun 2007, melalui Pak Tony Warsono, talent mapping masuk ke dalam buku Human Capital yang ditandatangani oleh Pak SBY ketika peresmiannya. Dari kumpulan aktivitas yang saya kumpulkan pada tahun 2004, muncul pemahaman tentang 114 aktiviti. Dan ini asal awal mulanya strength cluster. Dan yang menarik, pada pertemuan santri pada tahun 2008 di Jalan Pemuda, Sinergi membawa berkas dari APQC yang berisi aktivitas dari segala macam proses di industri yang saya bisa gunakan untuk mengadakan satu studi banding dengan yang saya buat. Dan saat itu memastikan saya untuk menggunakan 114 aktivitas karena masih lebih lengkap daripada aktivitas yang dibuat oleh APQC. Ya. 2008 kami kembali diundang oleh PPM untuk ikut bahkan memberikan kuliah atau seminar di Asia Congress yang berjudul Strength Based Management. Lalu 2008 mendapat kesempatan dari Astra melalui Sinergi untuk menyiapkan pelatihan pensiun di mana talent mapping digunakan untuk menggali kekuatan peserta. Tahun 2009 strength cluster fix. 2009 juga kami mendapatkan pekerjaan melalui ITB untuk penempatan karyawan IT di BTN sesuai dengan perannya masing-masing di divisi IT. Jadi kami melakukannya dengan job activity analysis. Kemudian 2009 mulai digunakan oleh School of Universe melalui Bank Lendo yang beberapa saat sebelumnya pernah ikut assessment talent mapping di ITB. 2009 juga talent mapping mulai digunakan di PT Kereta Api 3 bulan sebelum Pak Jonan menjadi direktur utama. 2010 ada tools baru yang namanya Individual Job Fit Mapping. Dengan tools ini kita bisa melihat job fit secara keseluruhan dari suatu organisasi. 2010 pada saat seminar dengan BNI,
maka muncul ide untuk membuat strength tipologi yang kemudian ditampilkan di APIO 4 di Surabaya. Ini adalah seminar dari Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. 2012 dengan bekerja sama selama 3 tahun di PT Kereta Api, kami menemukan beberapa kekurangan dari strength cluster map, sehingga banyak perbaikan di saat-saat ini. Lalu dibuatlah peta bakat baru yang lebih sederhana dan lebih mudah dibaca. Seperti apa yang sekarang ini Anda sudah lihat semuanya. Kemudian dapat kesempatan untuk mengajar S2 dengan judul Instrumen Baru di Universitas Indonesia. 2012 atas permintaan PT Kereta Api juga dibuat yang namanya Leader Manager Grid untuk melihat apakah seseorang ini punya kemungkinan memimpin sesuai dengan proses bisnisnya. Ya. Yang menarik adalah ternyata dari 170 vice president itu ada 17 yang melalui konsep ini tidak bisa menjadi pemimpin, dan itu ternyata sesuai katanya. Kemudian ada pelatihan melalui Pak Hari Santoso dalam kelompok Millennial Learning Center di bulan puasa, yang merupakan satu cikal bakal penggunaan telemapping di homeschooling. Tahun 2012 melalui sinergi, telemapping mulai masuk ke Kemenpan, dan saat ini Wamen dengan semangat sekali menyebarluaskan istilah teras mapping di berbagai kantor pemerintahan, terutama di kabupaten kota. 2015 kami membuat Human Engagement Sigma. Kemudian 2015 juga mulai muncul pelatihan TM Basic. Kalau sebelumnya sudah ada pelatihan-pelatihan tentang itu tapi belum dinamakan TM Basic, maka sejak 2015 muncul pelatihan disebut TM Basic. Sejak itu setiap saat ada pelatihan tentang teras mapping yang semakin banyak praktisi yang dihasilkan oleh pelatihan-pelatihan ini. 2015 lagi, dorongan Ibu Mia Mariana, maka kita berhasil membuat buku TM. 2017 melalui Bu Nina kerjasama dengan teman-teman di PUPR, maka muncul tools yang namanya dashboard. Itu lebih lengkap daripada tools-tools sebelumnya. 2019, alhamdulillah, teras mapping mulai digunakan di BKN melalui sinergi. Nah, demikianlah teras mapping dari masa ke masa. Semoga telemapping semakin berkembang dan semakin memberi manfaat kepada banyak orang di berbagai sektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.